Shalom saudaraku. Saya berdoa, saya berharap saudara baik-baik saja, saudara sehat, saudara dipenuhi kasih Allah, dan saudara dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Hari ini saudara kita akan belajar tentang peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kebetulan kita sedang di bulan Desember dan ini relevan sekali dengan masa Natal. Bagi umat Katolik disebut masa Advent, tapi ini adalah masa Natal buat kita semua. Saudara, kita tahu bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang luar biasa, menakjubkannya. Di luar Alkitab, sejarah juga mencatat demikian. Jadi, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini merupakan peristiwa besar yang tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan, Bapa di sorga, Allah yang kita sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak sayang kepada kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Ini peristiwa besar dan sangat-sangat menakjubkan, sangat mengharukan, sangat luar biasa, sangat membuat kita diberkati. Nah, saudara, bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan ini begitu menakjubkan? Disinilah ketika kita merenungkan firman Tuhan, peristiwa ini menjadi luar biasa. Peristiwa ini terjadi dari seorang anak Tuhan yang bernama Yakub ketika dia bernubuat kepada anak-anaknya yang 12 orang itu, dan nubuatannya itu terbukti ratusan tahun kemudian, bahkan sampai melewati generasi ke generasi, dan itu sampai ke Tuhan Yesus. Mari kita lihat peristiwanya. Nah, saudara, kita buka di kitab Matius pasal kedua, ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Amin. Haleluya. Saudara lihat, ini adalah orang-orang Majus yang diperkirakan berasal dari Media Persia atau di daerah Babilonia dahulu. Orang-orang ini disebut the wise men, orang-orang bijaksana, atau juga disebut raja-raja dari timur. Mereka adalah orang-orang yang jago dalam bidang astronomi, dalam ilmu perbintangan. Oleh karena itu, saat mereka meneliti bintang-bintang, mereka menemukan bintang yang lain, dan itu mengarah kepada bintang yang merujuk kepada kelahiran Tuhan Yesus. Dan mereka percaya, setelah mereka meneliti kitab-kitab suci, mereka berkata, "Di manakah raja yang baru dilahirkan itu?" Saudara, ini orang Majus, ini orang yang tinggalnya dari timur di daerah sekitar Media Persia, Babilonia, atau sekarang daerah Irak. Dan mereka ketika itu datang kepada Raja Herodes untuk menanyakan di mana bayi itu dilahirkan. Tetapi yang saudara harus mengerti adalah mereka berkata, di mana raja itu dilahirkan. Ini keren, saudara. Seorang yang belum percaya atau mungkin juga sudah percaya dan begitu yakin mengatakan raja. Saudara, waktu Tuhan lahir ke dunia, waktu Tuhan Yesus dilahirkan, sebagian besar kita percaya bahwa Tuhan dilahirkan sebagai seorang penebus, sebagai seorang juru selamat. Tuhan yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi orang-orang Majus ini lebih jauh dari itu. Bukan hanya seorang juru selamat, bukan hanya seorang penebus, tapi seorang raja. Kapan Tuhan menjadi raja? Kelak nanti, ketika dia datang kembali dengan kemuliaannya di awan-awan yang permai, datang kedua kalinya, dia akan memerintah sebagai raja. Jadi orang-orang Majus ini ketika dia bertanya, sekaligus mereka telah bernubuat. Mereka mengerti betul ayat-ayat perjanjian lama. Mungkin waktu mereka di Babilonia, mereka bergaul dengan orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babilonia, dan mereka mempelajari kitab-kitab suci perjanjian lama. Saudara, kata raja ini merujuk kemana? Mari kita lihat awal mulanya. Bagaimana Yesus keturunan raja-raja? Mari kita lihat Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron,
Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Saudara lihat, kalau kita baca seterusnya sampai ayat yang ke-17, sampailah kepada silsilah ini kepada Yusuf, bapa dari bayi Yesus. Memang secara darah Yusuf bukan bapa biologis Tuhan Yesus, tetapi secara hukum karena Yusuf telah menikah dengan Maria, secara hukum Yusuflah bapa daripada Tuhan Yesus. Dan Yusuf ini kalau kita baca sampai dengan ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tidak ada hubungan darah antara Tuhan Yesus dengan Yusuf bapaknya, tetapi secara hukum Yesus adalah anak daripada Yusuf, dan Yusuf keturunan daripada raja-raja Yehuda. Saudara lihat, keturunan daripada Raja Daud, keturunan daripada Yehuda, keturunan daripada Yakub, bapa bangsa Israel, keturunan juga dari Abraham. Jadi saudara lihat bahwa peristiwa kelahiran Yesus ini begitu ajaib. Karena apa? Karena ada seorang yang bernama Yakub. Ketika dia berdoa, doanya itu penuh dengan kata-kata nubuatan. Ketika di usia tuanya, ketika di usia lanjutnya, ketika dia akan dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa, dia memanggil ke-12 anak-anaknya dan berdoa buat mereka semua. Dan ketika dia berdoa, doanya yang paling panjang adalah kepada Yehuda. Dan di sini sangat mengagetkan saya, sangat mengagetkan kita, sangat membuat kita itu takjub karena kalimat-kalimat Yakub penuh dengan nubuatan. Dari mana Yakub bisa tahu bahwa kelak keturunan Yehuda adalah raja-raja? Dari mana? Kalau itu bukan datang dari surga, kalau inspirasi itu bukan datang dari Roh Allah, itu tidak mungkin. Dan disinilah persoalannya. Kadang-kadang kita bertugas sebagai anak Tuhan, kita bertugas sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saya bicara pelayan itu bukan hanya seorang pendeta, seorang pastor, seorang biarawati. Enggak loh saudara. Kalau saya bicara seorang pelayan Tuhan, itu berarti bicara saudara dan saya. Kita ini adalah imam-imam Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini adalah imamat rajani. Kita ini mengenakan jubah imam dan kita juga sekaligus mengenakan jubah raja. Kita harus mengerti betul ini bahwa ketika kita berdoa, kita harus sampai di titik yang seperti Yakub berdoa. Ketika kita mendoakan anak-anak kita mendoakan keturunan kita, anak cucu kita, sampai generasi ke generasi, dari masa ke masa terus. Itu harus iman kita, saudaraku. Ketika Yakub mendoakan ke-12 anaknya, dia mengenakan jubah imamatnya. Tidak kelihatan, tetapi itu ada. Karena di alam roh, jubah imam, jubah raja, itu kita kenakan. Karena saudara dan saya adalah imamat rajani. Tuhan yang mengatakan itu, 1 Petrus 2 ayat 9. Bukan saya, firman Tuhan. Nah mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang ini. Kita buka di Kejadian 49, ya saudaraku, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang 12 ya. Tapi kita akan lihat ayat yang pertama dulu. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Kejadian 49 ayat yang pertama dikatakan di situ, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kau alami di kemudian hari." Ini jelas Yakub sangat powerful dan dia berani berkata bahwa, "Hai anak-anakku, aku akan berdoa bagimu dan akan terjadi di kemudian hari
bla 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 bla. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada 12 anak-anak Yakub dan satu perempuan Dina 13, tapi yang laki-laki yang pria adalah 12. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-8 sampai dengan ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Keren banget, luar biasa, puji Tuhan. Dikatakan di situ, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Pada masa itu Yakub belum menjadi seorang raja, dia menjadi seorang kepala keluarga. Tetapi dia sudah bernubuat jauh ke depan. Dan dari seluruh anak-anaknya, dia cuma bernubuat untuk Yehuda yang akan menjadi raja. Dan keturunannya akan muncul jadi raja-raja. Bahkan dikatakan itu sampai jauh, sampai ke Tuhan Yesus. Lihat apa dikatakan di situ. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa yang berhak? Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dialah yang berhak memegang tongkat kerajaan Daud. Ini keren, saudara. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Maksudnya nanti di akhir zaman, Tuhan akan memerintah sebagai raja. Dan seluruh bangsa-bangsa akan tunduk takluk kepada dia. Ini keren banget, saudara. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bukankah ini relevan dengan yang dikatakan oleh para Majus tadi? Orang-orang Majus bilang apa? Di manakah bayi yang baru dilahirkan itu, kami akan menyembah dia. Di manakah raja yang baru dilahirkan itu, kami akan menyembah dia. Dahsyat, saudara, ini berapa ratus tahun Yakub berdoa untuk anaknya Yehuda, lalu itu melewati masa abad demi abad, generasi demi generasi, sampai ke Tuhan Yesus. Melewati Daud, melewati Salomo, sampai ke Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, Yehuda bukanlah siapa-siapa. Yang paling disayang Yakub itu justru Yusuf, anak kekasih yang paling sangat disayang. Yakub begitu mengasihi dia, Yakub mengenakan jubah yang mahal-mahal buat Yusuf. Tetapi ketika Yakub berdoa buat Yusuf, itu tidak spektakuler ketika Yakub berdoa buat Yehuda. Dan saudara tahu, Yehuda bukanlah anak yang baik-baik amat, enggak juga, saudaraku. Ada kasus antara Yehuda dengan menantunya Tamar. Dan dari hubungan seksual yang salah itu, saudara lihat, kan ceritanya Yehuda punya anak anak yang sulung, menikah dengan Tamar, tetapi karena anak ini jahat, Tuhan matikan dia. Lalu naiklah adiknya yaitu Onan, untuk meneruskan pusaka daripada menikah dengan Tamar. Karena itu tradisi Yahudi, tradisi Israel. Ternyata Onan tidak berkenan di mata Tuhan karena dia waktu berhubungan suami istri dengan Tamar, dia tidak mau Tamar punya keturunan. Dia tidak mau Tamar hamil. Dia tidak mau kakaknya punya keturunan. Di mata Tuhan ketika dia membuang spermanya di luar istrinya, Tuhan marah, murka. Lalu Tuhan mematikan Onan. Ada lagi adiknya namanya Sula, tapi masih kecil. Dan Yehuda berjanji kepada Tamar menantunya, nanti kalau Sula sudah besar, dia akan kuberikan kepadamu. Tapi ditunggu punya tunggu, setelah Sula menjadi besar, itu tidak diserahkan kepada Tamar. Dan Tamar kecewa, lalu Tamar berpura-pura menjadi seorang sundal, seorang PSK, dan dia bersetubuh dengan Yehuda ketika Yehuda sudah ditinggal mati istrinya. Tiba-tiba mereka bertemu di pinggir jalan dan sengaja
Tamar memancing Yehuda. Dan jadilah Tamar hamil. Dan dari situ lahir 2 anaknya laki-laki, Peres dan Zera. Peres artinya terobos, penerobos. Peres inilah yang terus menjadi silsilah daripada Daud, Salomo, sampai ke Tuhan Yesus, sampai ke Yusuf. Jadi saudara lihat bahwa begini, saudaraku, kadang-kadang kita berasumsi bahwa bibit bebet bobot itu benar. Ternyata tidak juga. Kalau kita lihat dari silsilah keturunan Tuhan Yesus, tidak semuanya bagus-bagus amat. Tidak semuanya orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang patut ditiru, diteladani. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan bisa mengubah hidup kita. Sepanjang saudara dan saya betul-betul bertobat, lahir baru, menemukan Tuhan secara personal, secara pribadi, menjadikan Dia juru selamat kita secara personal, secara pribadi. Kita sudah mengalami lahir baru, kita sudah mengalami kelahiran baru, kita sudah dilahirkan dari air dan roh. Artinya kita sudah dilahirkan dari firman Tuhan dan dari Roh Kudus. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya pasti akan diubahkan, diberkati, dijadikan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita baca keturunan, walaupun sesungguhnya antara sampai kepada Yusuf, Tuhan Yesus tidak ada hubungan darah. Karena Tuhan dilahirkan, dikandung dari perawan Maria yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus itu suci. Tetapi Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita bahwa perjanjian Dia kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu tidak pernah pudar. Dan ketika Yakub berdoa buat anak-anaknya, dan tiba-tiba dia menumpangkan tangannya kepada Yehuda, darimu tidak pernah berhenti keturunan raja-raja. Bahkan nanti dia yang paling berhak akan muncul dari keturunanmu. Keren banget. Siapa itu? Tuhan Yesus. Maka kita tidak heran ketika para Majus datang ketemu Herodes, mereka bertanya, di manakah bayi raja yang baru dilahirkan itu? Kami akan datang menyembah Dia. Saudara, Yakub juga bukan orang yang baik-baik banget. Yakub telah menipu kakaknya Esau 2 kali. Dia mengambil hak kesulungan dan dia mengambil berkat Esau yang dia curi dari Ishak bapaknya. Waktu Ishak mendoakan Yakub, dia pikir dia mendoakan Esau. Jadi Yakub mengalami 2 pencurian. Dia mencuri hak kesulungannya Esau dan dia mencuri berkat Ishak yang harus diperuntukkan bagi Esau. Dia disebut pengecut. Memang pada akhirnya dia ditipu juga oleh Laban, pamannya sendiri, untuk mendapatkan istrinya, Rahel. Tetapi saudara, ada perubahan yang dramatis ketika Yakub bertemu dengan Tuhan dalam bentuk malaikat di tepi sungai Yabok. Yakub berubah di situ. Dia bergumul sampai pagi hari. Dia bergumul sampai pagi hari. Dan dia diubahkan menjadi seorang pemenang. Itu sebabnya namanya diganti dari Yakub menjadi Israel. Disebutkan dia seorang pemenang. Saudara, Yakub bukanlah seorang yang luar biasa secara etika. Dia sebagai seorang pekerja, sangat berdedikasi, sangat berintegritas, sangat bisa diandalkan, sangat bisa dipercaya, dan dia rajin. Dan itu dia buktikan ketika dia bekerja di rumah Laban. Dia rajin bekerja selama 21 tahun sehingga dia menjadi kaya, sangat kaya. Tetapi dia membuktikan juga walaupun dia seorang yang penuh dengan dedikasi dan rajin bekerja, dia orang yang betul-betul dapat diandalkan di marketplace, dia orang yang betul-betul bisa dianggap sebagai seorang yang patut dicontoh, patut ditiru, patut diteladani. Bagi kita yang sekarang ini bekerja di marketplace, tetapi ketika dia mempunyai kebutuhan yang mendesak, dia ingin berubah, dia ingin menjadi orang yang penuh kasih, dia menjadi orang yang dapat dipercaya, diandalkan secara mental. Dia berdoa semalam-malaman kepada Tuhan supaya dia diubahkan. Dan ketika dia berubah, Tuhan mengatakan, namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel, karena engkau telah mengalahkan Allah dan manusia. Artinya apa? Engkau membuat Allah berkesan kepadamu. Engkau membuat Allah tertarik. Engkau membuat Allah takjub. Engkau membuat Allah percaya kepadamu. Sehingga Allah memberkati dia. Dan dia dikatakan, engkau mengalahkan manusia. Maksudnya dia mengalahkan manusia dia yang lama. Dan hari itu dia tidak lagi menjadi pengecut, tapi dia menjadi seorang penuh kasih, penuh sayang. Dia berdamai dengan Esau. Padahal saat itu Esau mau membunuh dia. Dia begitu takut untuk ketemu dengan Esau. Saudara, jadi memang dalam hidup kita ini ada poin-poin di mana kita mengalami suatu peristiwa di mana kita terpojok, tersudutkan, kita buntu, kita mandek,
Kita sulit sekali, kita payah. Tetapi satu-satunya cara kita harus mengenakan jubah imamat. Kita berdoa cari wajah Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Jadi kita tidak hanya mengerjakan posisi kita sebagai raja, yaitu bekerja di ladang, di manapun, di marketplace. Kita kenakan jubah raja kita, tetapi jangan kita tinggalkan jubah imamat kita. Dan ketika Yakub mengenakan jubah imamat itu, dia bergumul semalam-malaman kepada Tuhan, dan dia menang. Dan saudara lihat, ketika dia berdoa buat anak-anaknya, nubuatannya itu menembus masa dan waktu. Itu keren banget. Sampai ke Tuhan Yesus. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Kita ini sekarang hidup di akhir zaman. Bagaimana kita berdoa buat anak-anak kita? Bagaimana kita berdoa buat cucu-cucu kita? Tuhan membutuhkan generasi di akhir zaman di mana Tuhan akan datang kembali, di mana generasi itu adalah generasi yang siap. Kita bukan hanya menjadi gadis yang mempersiapkan api, mempersiapkan lampu, tapi kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang penuh roh, orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang selalu mengenakan jubah imam kita. Saya membayangkan waktu Yakub berkata kepada Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan berhenti daripadamu. Itu saya berpikir, wow, keren banget. Bisa sampai sejauh itu. Bahkan dia menubuatkan tentang Yesus. Sampai yang berhak datang terhadap tongkat kerajaan itu. Dan itu digenapi ketika para Majus ketemu Herodes. Di manakah bayi raja itu dilahirkan? Saudara, ini pesan kuat sekali buat kita semua. Dan saya berdoa saudara mengerti ini. Saudara menjadi pribadi yang diubahkan. Saudara, saya sangat terharu. Saya berdoa, saudara menjadi pribadi yang diubahkan. Pribadi yang mengenakan jubah imamat saudara. Pribadi yang berdoa siang dan malam demi nama Tuhan. Untuk sesuatu yang penting dalam hidupmu. Untuk sesuatu yang diubahkan. Bagi karaktermu, bagi kasihmu, bagi imanmu, bagi pengharapanmu. Sesuatu yang membuat engkau diperhitungkan Tuhan. Karena engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kau berdoa buat keluargamu, buat anak cucumu, buat orang-orang yang kau cintai. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Dan saya percaya bahwa itu akan kelak terjadi sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Dan biarlah dari mulut kita keluar nubuat-nubuat buat anak cucu kita. Doa-doa profetik, doa-doa nubuatan, doa-doa yang penuh dengan iman, penuh dengan kasih, penuh dengan pengharapan. Di mana kita berdoa itu melampaui iman kita, melampaui kasih kita, melampaui pengharapan kita. Karena kita diurapi Tuhan. Pengurapan yang dari Tuhan turun atas kita, itu membuat kita menjadi berbeda. Ketika saudara berdiri sebagai imam, mengenakan jubah imam, saudara sedang diurapi dalam kuasa Roh Kudus. Saya sangat diberkati dengan firman ini. Karakter Yakub yang diubahkan, dan dia menembus batas-batas waktu. Dan itu sampai ke Tuhan Yesus. Keren banget saudara. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai, tapi hamba percaya bahwa Tuhan, engkau belum selesai. Mari Roh Kudus bekerjalah buat anak-anakmu, para pemirsa yang mengikuti renungan kita pada hari ini. Dan biarlah pengurapanmu sempurna dan kau menjadikan anak-anakmu ini luar biasa di matamu. Di akhir zaman ini, biarlah mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi, menjadi pribadi yang diubahkan, menjadi pribadi yang luar biasa, keren, sehat, kuat, dan perkasa di muka bumi. Jadi berkat besar bagi banyak orang, dan mereka menjadi panutan, teladan bagi anak cucunya, bagi keturunannya. Dan biarlah itu terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang punya masalah ekonomi, sembuhkan yang punya masalah hubungan-hubungan dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan siapapun juga. Di dalam nama Yesus aku mematahkan, aku menghentikan, aku menyetop pekerjaan iblis yang membuat anak-anak Tuhan hancur, yang membuat anak-anak Tuhan tidak damai, yang membuat anak-anak Tuhan kehilangan iman, yang membuat anak-anak Tuhan kehilangan kasih, yang membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan. Di dalam nama Yesus, aku menghentikan semua pekerjaan iblis itu. Dan aku berdoa di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Tuhan memberkati anak-anakmu ini sekarang dan sampai sepanjang segala masa. Terima kasih Bapa, Engkau menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan anak-anakmu ini. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan, amin, 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 amin. Tuhan berkati saudara, dan sampai ketemu lagi di renungan kita berikutnya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all.